Giyanti yaitu adalah perjanjian yang terjadi pada masa lampau atau pada masa silam. Situs sejarah perjanjian Giyanti ini ada berkat ingatan kolektif masyarakat pada waktu itu. Kemudian perjanjian Giyanti ini merupakan kesepakatan segitiga politik antara Pangeran Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian Giyanti, yaitu Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda disebut sebagai Giyanti, dan secara pelafalannya disebut sebagai Giyanti. Sekarang lokasi tersebut dikenal dengan nama Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Silam perjanjian Giyanti ini dibuat untuk meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pada waktu itu, Pangeran Mangkubumi membantu Pangeran Pakubuwono II dalam menyelesaikan konflik. Untuk itu, Pangeran Pakubuwono II memberikan hadiah sebidang tanah kepada Pangeran Mangkubumi. Akan tetapi, luasnya sebidang tanah itu menimbulkan api kecemburuan bagi Pangeran Pakubuwono III, yang akhirnya Pangeran Pakubuwono III mengeluhkan atas hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal VOC yaitu Baron van Hoff, yang akhirnya Gubernur Jenderal VOC Baron van Hoff mengambil keputusan yang menyebabkan Pangeran Mangkubumi tidak jadi mendapatkan hadiah tersebut, yang akhirnya menimbulkan perang Mangkubumen. Perang ini mendorong Gubernur Jenderal VOC untuk Jawa Utara yaitu Nicholas Harting untuk melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, akhirnya keduanya bersepakat yang pada saat itu Pangeran Mangkubumi hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Pangeran Mangkubumi terlaksana. Nota tersebut disampaikan kepada Pangeran Pakubuwono III, pengganti Pangeran Pakubuwono II. Dalam nota tersebut dijelaskan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. 4 November 1754, Pangeran Pakubuwono III menyepakati kesepakatan yang terjadi antara Gubernur Jenderal VOC untuk Jawa Utara Nicholas Harting dengan Pangeran Mangkubumi. Kesepakatan itu kemudian oleh Pangeran Pakubuwono III disampaikan kepada Gubernur Jenderal VOC untuk Batavia yaitu Jacob Mossel, yang kemudian terjadi sebuah perjanjian besar di Desa Giyanti yang terletak di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang disebut sebagai Palihan Nagari, dan menjadi awal mulai naik tatanya Pangeran Mangkubumi sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono pertama di Yogyakarta dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagomo Khalifatullah. Sejak ditandatanganinya perjanjian itu pada tanggal 13 Februari 1755. 2 hari setelahnya, pada tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk pembagian beberapa aspek atribut-atribut keraton, diantaranya keris, bahasa, dan juga tari. Akan tetapi keterbelahan itu tidak terjadi secara langsung pasca terjadinya perjanjian Giyanti. Wilayah dan juga aspek lainnya seperti bahasa mengalami proses yang panjang seiring berjalannya waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak terperinci pembagian wilayahnya sering menimbulkan rentetan peristiwa seiring berjalannya waktu. Pasca perjanjian Giyanti, Raden Masait atau Pangeran Samberjawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Pangeran Mangkubumi, Pangeran Raden Masait atau Pangeran Samberjawa yang merupakan putra Pakubuwono juga menuntut hak atas penguasa wilayah. Pada gerakannya pada tahun 1755, Pangeran Samberjawa akhirnya berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada bulan Februari 1756, Pangeran Samberjawa hampir membakar keraton Kasunanan Yogyakarta.
Kemudian akhirnya VOC menyudahi kejadian ini dan menandatangani sebuah kesepakatan atau perjanjian Solo III pada tahun 1757, di mana dalam perjanjian Solo III ini berisi kesepakatan bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan kekuasaan atas Kasunanan Surakarta yang dimana dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Dan dalam perjanjian ini tanah Jawa terbagi lagi. Terbelahan Jawa ini masih belum berakhir. Pada tahun 1813, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Stamford Raffles, pada masa itu Kesultanan Yogyakarta terbelah lagi dengan lahirnya Pakualaman. Hal ini membuat tanah Jawa terbagi menjadi 4 wilayah pemerintahan dengan perbedaan model dan juga perbedaan politik. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam.